Baiklah, kembali lagi di contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Kita masih di contoh soal sewa ruang bangunan dan tanah. Ini kita masuk ke bagian kelima. Kita akan membahas mengenai pendapatan jasa kontrak dari PTS Hardware. Ini tanggal 16 Oktober, ini contoh soal nomor 7 ya. 16 Oktober 2022. Ini nomor 8. 16 Oktober 2022 ini diterima dan ditandatangani pendapatan jasa kontrak sewa menyewa dengan PTS Hardware dengan nomor kontrak ini BR-nya 001/1/2022 sebagai berikut. Ini saya rekap aja dari kontrak S Hardware. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya saja yang dijadikan dasar sebagai tagihan. Nanti kalau teman-teman kerja itu kontraknya itu bisa ratusan lembar klausul-klausulnya. Nah, ini saya rangkum aja yang untuk bagian finance accounting untuk pencatatan pendapatan jasanya atas sewa bangunan dan tanah. Ini luasan areanya 1050 meter persegi yang disewa S Hardware. Kemudian masa sewanya adalah 36 bulan. Tanggal mulai operasional ditentukan pemilik. Ini maksudnya kita kan kondisinya bangunannya sedang dibangun oleh pihak ketiga yaitu jasa kontraktor. Ini kita bangunannya belum ada, tetapi S Hardware ini sudah ibaratnya membooking area yang ada di lokasi kita. Walaupun itu dalam bentuk gambar, dia mau ambil lokasi, misalnya lokasi yang paling depan dekat dengan pintu utara. Nah, itu kan sebenarnya adalah strategi marketingnya mereka. Kemungkinan kalau dekat pintu masuk, di situ banyak pelanggan yang mungkin lalu lalang. Makanya ada beberapa penyewa itu yang sudah membayar DP, sudah membooking area-area yang strategis. Inilah contohnya S Hardware, walaupun bangunan kita belum siap digunakan, tapi dia sudah membooking area tersebut. Kemudian ini yang ketiga adalah harga sewa dasarnya 90 meter persegi tidak termasuk PPN. Ini dibayar di muka. Ini maksudnya ini adalah harga dasarnya, itu harga sewanya itu 90.000 meter persegi. Ini belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Ini dibayarnya di muka. Ini maksudnya dibayar di muka, contoh dia sewa di bulan Desember. Nah, tagihan Desember itu kita tagih di bulan November. Jadi sewa S Hardware ini kita tagih di bulan November untuk sewa masa Desember. Jadi makanya ini disebut dibayar di muka. Kemudian yang keempat, ini biaya service charge sebesar 25.000 per meter persegi, tidak termasuk PPN dan dibayar di muka. Nah, ini kasusnya sama dengan harga sewa, dibayar di muka juga. Ini service charge ini apa sih sebenarnya? Ini biaya-biaya terkait kayak jasa layanan kita, seperti kayak kebersihan, keamanan. Nah, itu ada biaya tambahannya selain biaya sewa. Kemudian yang kelima, ini adalah uang muka 25% dari total kontrak. Nah, ini dia harus membayar uang muka sebesar 25% dari total kontrak.
Total kontrak ini adalah total yang selama 36 bulan ini. Nanti kita hitung ya di bawah. Kemudian selanjutnya penyewa harus membayar sisa sewa 75%. Dia kan bayar uang muka 25%. Nah, masih ada 75% selama periode sewanya 36 bulan. Dari seluruh harga kontrak sebanyak 24 kali cicilan. Nah, setelah total dari sewanya selama 36 dikurangi uang muka. Nah, ini dia sanggup mencicil sebanyak 24 kali setiap bulannya. Kemudian lanjut, ini penyewa membayar uang jaminan sebesar 3 bulan dari harga sewa dan service charge yang akan dikembalikan setelah kontrak berakhir. Ini sifatnya refund. Ini maksudnya uang jaminan ini lah uang uang deposit atau security deposit. Ini dihitung dari harga sewa. Ini harga sewa ini dan service charge ini. Ini sifatnya adalah refundable atau dikembalikan setelah kontraknya berakhir. Ini sifatnya adalah pengembalian ya. Ini jaminan ini gunanya untuk apa? Seringnya jaminan ini digunakan untuk satu, penyewa tidak bisa membayar, contoh S1R selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran, maka uang jaminan ini akan langsung kita potong untuk menutupi hutang dari S1R ini apabila dia tidak membayar ya. Itu kemungkinan satunya. Kemudian selanjutnya ini, selama masa sewa, penyewa harus membayar biaya utilitas secara bulanan termasuk listrik dan air yang diukur berdasarkan meteran dan sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh pemilik. Jadi PT S1R ini juga dibebankan adalah biaya listrik sesuai dengan pemakaian yang ada di tokohnya dia, atau selama dia beroperasional setiap bulannya kita akan menagihkan biaya utility atau listrik dan air. Ini kemudian diterbitkan invoice tagihan atas down payment atau uang muka sebesar 25% kepada PTS Hardware. Dengar nomor invoice BR 23000/1 dengan jatuh tempo 1 minggu dari tanggal terbit invoice. Nah, berarti kita tanggal 16 ini menerbitkan uang muka. Nah, sebelum kita menerbitkan uang muka, kita hitung dulu ya yang tadi. Ini pembahasannya. Ini luasan areanya adalah yang tadi di atas dari soal 1050 meter persegi. Kemudian masa sewanya dia adalah 36 bulan. Ini harga sewanya tadi 90.000. Kemudian service charge-nya dia sebesar 25.000 rupiah per meter per square meter. Kemudian ini nih harga sewanya per bulannya 94.500.000. Ini didapat dari 1050 ini dikali dengan 90.000. Ini luasan areanya, ini dikali dengan ini. Nah, dapatlah 94.500.000. Berarti harga sewanya dia itu per bulan sebesar 94.500 rupiah belum termasuk PPN ya. Nah, ini total sewa per 3 tahun atau per 36 bulan. Ini dikali, ini didapat dari 94.500. Ini 94.500 dikali 36 bulan. Ini dikali dengan 36 bulan. Ini kan total sewa dia per 3 tahun. Ini dia. 94.500 dikali 36 bulan. Hasilnya sebegini. Nah,
kita tadi diminta di sini adalah menerbitkan uang muka sebesar 25%. Nah, uang mukanya dapat dari mana? Ini uang muka 25%. Ini 25% ini dikali dengan 3.402 juta rupiah. Jadi dapatnya adalah 850.500.000 rupiah untuk uang mukanya. Ini bukan pelunasan 4 Oktober ya. Ini sorry, ini harusnya tanggal 25 Oktober. Nah, ini ingat ya, 850.500.000 ini dikali ini 3 miliar 402 ini dikali dengan 25%. Inilah hasilnya. Kemudian nih sisa cicilannya dicicil selama 24 kali sebesar 75%. Nah, 75% ini dapat dari mana nih total cicilannya? Ini 3.402 dari total sewa 3.402 juta dikali 75%. Dapatnya adalah 2.551.500.000 rupiah. Inilah total cicilan dia 75% yang diangsur selama 24 kali. Nah, kemudian nih angsuran cicilan dia selama 24 kali ini didapat dari 2.551 ini dibagi dengan 24 ini 24. Nah, ini jadinya dia selama setiap bulan ini kita akan tagih 106.312.500.000 rupiah per bulan. Ini dibayar di muka. Kemudian ini ada biaya service charge. Service charge ini diambil dari sini 10.50. Ini 10.50 dikali dengan biaya harga per square meternya dikali 25.000. Nah, dapatlah biaya service charge-nya sebesar 26.250.000 rupiah. Nah, kemudian di sini dia ada kewajiban juga membayar security deposit. Ini security deposit ini dihitung dari 3 kali harga sewa per service charge. Nah, ini harga sewa per bulannya dia adalah 94.500.000 rupiah. Kemudian harga service charge-nya dia per bulan adalah 26.250.000 rupiah. Nah, ini berarti teman-teman harus 3 dikali ini, teman-teman tambahin dulu 94.500.000 rupiah. Ini harga sewanya dia. Kemudian service charge-nya dia ini ditambah 26.250.000 rupiah. Ini dapatnya adalah 362.250.000 rupiah. Nah, inilah security deposit yang sifatnya nanti akan dikembalikan setelah kontraknya berakhir. Nah, yang kita tagih adalah DP-nya sebesar 25%. Nah, ini DP-nya dia adalah setelah kita hitung inilah total uang muka selama sebesar 25%. Jadi ini kita jurnal adalah ini nomor 8, tanggalnya tanggal 16. Ini 16 Oktober 2022. Ini jurnalnya adalah ini operating account receivable atau kita dalam kurung down payment. Ini adalah piutang
piutang usaha terkait dengan sewa di uang muka. Jadi makanya di sini kita informasikan, kita tambahkan adalah down payment. Jadi nanti ada beberapa account receivable. Contohnya nanti ada account receivable mengenai deposit, ada account receivable mengenai kegiatan operasional rental. Kita pecah supaya kita nanti gampang mengklasifikasikannya. Oh, ini masuk akun sebelah mana. Oke, ini totalnya, jumlahnya adalah 800, ini 859 005 500. Nanti kita bahas ya dapat angkanya dari mana. Kemudian ini prepaid, ini prepaid with holding tax 42. Ini uang muka, jadi jurnalnya adalah uang mukanya adalah 850.500.000 rupiah. Nah, ini advance receipt-nya atau uang muka untuk rental sebesar 850 juta rupiah. Ini kita hitung dulu pajak keluarannya. Ini payable VAT out, ini adalah PPN keluaran. Ini 11% ya tarifnya. Ini 850.500.000 dikali 11%. Ini dikali 11% untuk dapat PPN keluarannya. Jadi 93555500. Nah, kemudian ini karena dia sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH PP nomor 71 tahun 2008, ini itu ada tarif 10% dikali jumlah bruto untuk sewa tanah dan bangunan. Jadi untuk sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPH pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Ini mengacu pada peraturan nomor 71 tahun 2008. Nah, ini 85 juta ini didapat dari 850.500.000. Ini dikali 10%. Ini dikali 10%. Ini dapat prepaid. Kenapa ini bukan biaya withholding tax atau biaya PPH? Kenapa dimasukkan ke prepaid? Ini sewa dibayar di muka, masuk di akun harta. Karena ini kan biaya ini kan sebenarnya harus diamortisasi atau diakui berdasarkan porsinya setiap bulan. Maksudnya ini kan dia dibayar di muka, ini 850.500.000 rupiah, ini kita tidak bisa mengakui biaya
tidak bisa mengakui biaya sebesar Rp85.050.000 ini sekaligus. Ini harus diamortisasi setiap bulan untuk biaya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Kenapa dimasukkan ke prepaid? Ini prepaid ini yang pertama tadi sudah jelaskan, ini tidak bisa diakui biaya sekaligus dan harus diamortisasi. Yang kedua, ini dia belum menikmati atau dia belum menempati dan menggunakan ruangannya, ruang sewa dari usaha, sehingga ini masih semuanya bersifatnya adalah menggantung di prepaid withholding tax ini. Jadi kita masukkan akun harta, nanti setiap bulannya baru kita akui per bulan sesuai dengan porsi biayanya. Kemudian ini karena dia jatuh temponya di tanggal 25, ini jadi jurnalnya operating account receivable down payment. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari advance receipt. Ini ditambah ini 850.500.000 ditambah 93.555.555, ini dikurang dengan prepaid withholding tax ini didapat ini 859.005.000 rupiah uang yang akan kita terima dari pembayaran uang muka di tanggal 25 Oktober 2022. Oke, saya cukupkan untuk soal pendapatan jasa dan jurnalnya. Ini adalah jurnal pendapatan jasa yang bersifatnya adalah kita belum terima secara kas, tapi kita catat sebagai piutang yang akan kita terima di tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan informasi dari kontrak tersebut. Nanti kita lanjut ke part 6-nya. Terima kasih.